kita melanjutkan dengan kajian keilmuan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan amal-amal soleh kita, amal-amal ibadah kita, amal-amal ketakwaan kita. Bapak Ibu sekalian, agama kita, agama Islam, agama yang ditegakkan di atas ilmu. Jadi agama kita itu tidaklah dikerjakan sekedar ikut-ikutan, tapi mesti berdasarkan ilmu pengetahuan. Seperti misalkan sholat, kewajiban sholat yang kita kerjakan kan diperintah oleh Nabi kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Atau ibadah haji kita, kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Bila dariku manasik haji kalian. Jadi agama kita ini ya, yang terdiri dari ibadah ritual maupun ibadah muamalah itu harus berdasarkan atau ditegakkan dengan ilmu. Ilmu itu didapat dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu wajib dalam agama kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya, fardu hukumnya, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Nah, alhamdulillah ini adalah bagian dari kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu kan tidak hanya kita hadir di majelis ilmu, tapi kita bisa dengan membaca, bisa dengan diskusi menuntut ilmu. Tapi ada kelebihannya kalau kita hadir di majelis ilmu. Apalagi majelis ilmu itu dilaksanakan atau diselenggarakan di masjid. Jadi sekalian kita memakmurkan masjid. Sekalian kita i'tikaf di masjid. Nah, seperti itu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tosin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Allah berfirman, Tosin, hanya Allah yang lebih mengetahui maknanya. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab yang nyata. Apa itu Al-Qur'an? Bacaan. Ya, Al-Qur'an itu bacaan. Ya. Bacaan di langit ya, dan bacaan di bumi. Di langit ya, Allah bacakan ya, kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi ajarkan bacaan tersebut ya, Al-Quran ini kepada para sahabatnya, menjadi bacaan para sahabat. Dibacakan terus ya, dari generasi ke generasi sampai kepada kita ya. Menjadi bacaan setiap saat, bacaan setiap waktu, setiap hari, setiap kita sholat. Kan sholat kita membaca Al-Quran sebahagiannya. Kita membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat. Tilka ayatul Quran.
Itulah ayat-ayat Al-Quran sebagai bacaan. Wa kitabim mubin, dan kitab yang nyata. Dan kitab yang nyata. Kitab yang isinya itu ya, adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus siyam, ditetapkan atas kalian atau diwajibkan atas kalian asyam, saum. Kutiba alaikumul kitab, ditetapkan atau diwajibkan kepada kalian berperang. Kutiba alaikumul qisos, ditetapkan atau diwajibkan atas kalian menegakkan hukum qisos, hukum balas. Ya, ada ketetapan-ketetapan Allah di dalamnya. Dikatakan wa kitabim mubin. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Yakni menjadi petunjuk, hudan, petunjuk, menjadi hidayah, wa busyra, dan menjadi kabar gembira, ya. Berisi kabar gembira, menjadi kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Buat orang-orang yang beriman. Jadi dua ya di antara fungsi-fungsi Al-Qur'an ya Allah sebutkan di ayat ini. Hudan wa busyra, sebagai petunjuk dan sebagai pemberi kabar gembira. Berisi kabar gembira. Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Banyak ayat-ayat yang lain yang menguatkan atau yang menjadi bayan ya terhadap ayat ini ya, terhadap pernyataan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Seperti misalkan di surat yang sering kita baca, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal takwa. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ganjaran, bagi mereka pahala ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Ini kabar gembira, Pak. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi zilalin wa uyun, berada nanti pada naungan-naungan dan pada mata air ya, di sekitar mata air. Kabar gembira ya. Ya, Al-Qur'an itu menjadi kabar gembira bagi orang beriman, bagi orang yang bertakwa. Banyak ayat-ayat lain yang menjadi bayan terhadap ayat ini. Hudaw wa busyra lil mu'minin alladzina yuqimunas shalah. Siapa itu orang yang beriman itu? Alladzina yuqimunas shalah, yakni orang-orang yang menegakkan salat. Bukan sekedar mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat ya bisa jadi ikut-ikutan. Nah, sekedarnya aja gitu, ikut-ikut orang gitu kan, sholat dia ikut sholat, orang takbir dia ikut takbir. Tapi ini menegakkan sholat, wa yuqimunas sholat, menegakkan sholat. Artinya apa? Artinya dia sholat dengan kesungguhan, dengan ilmu, dengan khusyuk, dengan tadarru. Bukan sekedar asal-asal. Seperti anak-anak kalau sholat taktuk asal-asalannya, anak-anak kecil.
Wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat, mengeluarkan zakat ya untuk mensucikan harta. Zakat itu kan untuk mensucikan. Kalau anak namanya zaki, suci, azka, suci, azkia, suci. Tazkia. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka orang yang beriman itu bil akhirati, kepada negeri akhirat, yuqinun, mereka itu ya yakin. Coba Pak, kalau kita hidup di dunia, bapak-bapak udah 70 tahun, 80 tahun ya. Hidup di dunia tidak ada keyakinan terhadap negeri akhirat. Akan apa? Akan banyak mengecewakan. Banyak mengecewakan. Bapak-bapak, ibu-ibu ya sudah berbuat yang terbaik, akan di perusahaan atau di lingkungan, ternyata tidak mendapatkan apresiasi ya yang seperti diharapkan. Itulah dunia. Kita tidak bisa mendapatkan apresiasi dari manusia ini atau dari lembaga tempat kita mengabdi seperti yang kita harapkan kadang-kadang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu tentu banyak ya pengalaman. Nah, itulah ya pentingnya kita meyakini negeri akhirat. Karena di akhirat itu nanti semua akan kita lihat catatannya, ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ya. Apa yang telah kita sedekahkan. Nah, semua tercatat dengan rapi, ya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Wamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wamay ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sebesar zarrah pun ya akan kita lihat nanti. Ya, akan ada catatannya. Nah, itu kalau kita yakin kepada negeri akhirat, kita akan lebih tenang hidup di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Innalladzina la yu'minuna bil akhirah. Innalladzina la yu'minuna bil akhirah. Sungguh orang-orang yang tidak mengimani negeri akhirat. Zayyana lahum amalahum fahum ya'malun. Kami hiasi, kata Allah Subhanahu wa taala, amal-amal mereka, fahum ya'malun, maka mereka akan berada dalam kebingungan, hidup tanpa arah, tidak meyakini negeri akhirat, hidupnya tanpa arah, hidupnya itu tersesat. Bahkan lebih sesat dari binatang. Lebih kejam dari binatang. Ketika menindas manusia ya. Kita lihat di Palestina, di penjara-penjara ya, Zionis ya, disiksa sedemikian rupa. Kalau binatang ya, binatang buas untuk dimakan, ini tidak ya, terus disiksa ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi lebih rendah lagi dari binatang. Ini seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaikal ladzina lahum su'ul azab. Mereka itulah orang-orang yang lahum su'ul azab. Bagi mereka su'ul azab. Bagi mereka siksa yang jelek. Su itu kan jelek, Pak. Su'ul khotimah. Jelek penutupannya. Jelek meninggalnya. Su'ul azab. Mendapat azab yang jelek. Azab yang buruk. Seburuk-buruk azab. Wahum fil akhirati umul akhsarun. Dan mereka di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Sangat merugi. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang beruntung, ya, itu adalah orang-orang yang beriman. Karena disebut sama Allah, ya, huda wa busyra lil mu'min. Orang-orang yang beriman, beruntung. Kemudian orang-orang yang beriman itu menjadikan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi kita itu menjadi petunjuk, ya, menjadi motivasi kita dalam hidup di dunia ini. Tidak butuh motivator, tidak butuh. Karena apa? Karena sudah cukup, ya, apa yang Allah motivasikan dalam ayat-ayatnya. Cukup, Pak. Lebih dari cukup, ya. Sangat cukup malah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu. Huda wa busyra, ya, menjadikannya petunjuk, menjadikannya sebagai motivasi untuk kabar gembira, ya. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan ganjaran. Bahkan di dunia pun Allah berikan, ya, rizki yang mulia, ya, bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Lahum darajatun inda rabbihim, ya, wa maghfiratun wa rizqun karim. Kan seperti itu, Pak. Orang yang beriman itu akan derajat di sisi Allah itu akan tinggi beberapa derajat. Wa maghfirah, dan akan mendapatkan ampunan. Wa rizqun karim, dan akan mendapatkan rizki yang mulia. Kemudian apa? Ya, orang yang beruntung itu orang yang menegakkan sholat, orang yang senantiasa membayar zakat, bersedekah, bersedekah. Dan mereka yakin terhadap negeri akhir. Sehingga apa? Sehingga kita itu dalam melakukan sesuatu itu dipikir-pikir dulu, ya kan? Bagaimana nih nasib kita di akhirat nih kalau kita mengucapkan perkataan ini? Bagaimana nasib kita nanti di akhirat, ya, kalau kita melakukan hal yang seperti ini kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri sekalipun. Nah, itu kan bagian dari kita meyakini negeri akhir. Pernah, Pak, anak-anak itu, ya, laporan gitu ke gurunya, Pak. Ya, kita dilaporin sama anak. Ayah, katanya, itu katanya ngomong anjing. Jadi saya panggil,
Kamu kalau mau melaporkan teman, laporkanlah yang baik-baik. Laporkanlah yang baik-baik. Teman kamu misalkan membersihkan kelas, laporin. Menolong temannya. Jadi kita melaporkan teman tuh yang baik-baik, jangan yang jelek dilaporkan. Ini salah satu contoh. Sebab saya pernah dulu mendengar ya, bapak saya itu cerita ya. Jadi Kempeta itu untuk pendudukan Jepang dulu ya, kalau ada orang yang pribumi melaporkan ya, sesama pribumi ya dilaporin gitu ke Jepang gitu, ditembak sama Jepang. Kenapa? Karena bangsanya sendiri dikhianati, apalagi ke Jepang ya kan, berkhianat. Ditembak sama Kempeta itu. Nah, kemudian apa? Kemudian yang tidak beruntungnya ya, yang humul akhsarun kata Allah Subhanahu. Ya, ini orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman. Tidak beriman dengan sebenar-benarnya beriman. Tidak beriman dengan sebenar-benarnya beriman. Ada yang benar-benar kafir. Benar-benar kafir. Kafir itu kan artinya menutup dirinya Pak dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk nabinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menutup dirinya, menutup hatinya dari hidayah, makanya disebut kafir. Penutup buku itu cover. Kafir diambil dari kafir. Orang yang kafir, ada juga orang yang dia Islam Pak, tapi banyak dari aturan-aturan agama Allah ini yang dia tolak. Nah, dia tolak, menolak hukum pidana Islam. Banyak Pak orang Islam menolak hukum pidana Islam, menolak hukum-hukum Allah, menolak ya ekonomi Islam, ya, hukum ekonomi Islam, banyak. Tidak suka, tidak senang. Tidak senang dengan apa-apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi, ya, yang menjadi sunnah-sunnah Nabi. Tidak senang. Nah, ini yang diancam oleh Nabi. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, kata Nabi, falaisa minni, maka dia bukan golonganku, bukan bagian dari umatku. Nah, ini kan perlu jadi apa ya? Di kita itu perlu jadi waspadaan. Jangan sampai kita menjadi orang Islam tapi kita ada yang kita tidak sukai dari sunnah-sunnah Nabi, dari ketetapan-ketetapan agama kita ini. Yang masyru' ya, yang masyru', yang disyariatkan. Beda dengan kalau diperdebatkan oleh ulama, itu beda lagi. Diperdebatkan oleh ulama. Ikhtilaf ulama. Tapi kalau yang masyru', yang sudah disyariatkan, ya, kaum wanita mesti berkerudung, mesti menutup aurat, ya, mesti menggunakan khimar, ya. Itu kan disyariatkan. Nah, kalau ditolak, nah ini Pak, ya. Dia tidak kafir, tidak menutup dirinya dari Islam, tidak. Dia Islam tapi menolak, tapi memusuhi, nah bahkan memusuhi agama kita ini, memusuhi Allah dan Rasul. Tapi ngakunya Islam. Nah, inilah yang disebut kaum munafik. Nah, ini pun termasuk golongan yang merugi. Jadi golongan orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman. Kemudian
tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya. Lebih suka petunjuknya itu filsafat-filsafat, ya, filsafat-filsafat, tokoh-tokoh filsafat, baik timur maupun barat. Filsafat timur kan ada juga, Pak. Filsafat di India, ya, tokoh-tokoh di India, di Cina, di barat, di Yunani, di Eropa, ya. Lebih suka itu ketimbang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang merugi, orang-orang merugi. Kalau Buya Hadianto di sini sering itu ya menyampaikan, ya, isme-isme, ya, di luar Islam, ya, liberalisme, ya, kapitalisme, ya, sering beliau sampaikan. Sekularisme itu kan berasal dari filsafat-filsafat orang-orang di luar Islam, di luar Islam. Beda dengan ulama-ulama kita yang ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya itu, ya, buah-buah pemikiran mereka itu diambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ya, dari hadis-hadis, ya, hadis-hadis yang sahih. Nah, keluarkanlah buah-buah pemikiran yang bagus, yang baik, ya, yang bisa kita ikuti, ya. Apa yang disampaikan oleh para ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama yang pewaris Nabi. Nanti ada lagi, Pak, ulama yang su. Nah, ulama su itu juga ada juga. Nah, ini juga kita perlu mewaspadai ulama su. Jadi dibikinnya kita umat Islam ini jadi bengkok. Jadi bengkok. Dan orang-orang yang wayasudduna ansabilillah. Orang-orang yang menginginkan orang lain, umat Islam ini, ya, menyimpang dari sabilillah, dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, mereka menginginkan supaya jalan itu jadi bengkok. Wa yabghunaha iwaja. Ada di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan. Kemudian apa? Kemudian orang-orang yang tidak menegakkan sholat, tidak menegakkan sholat, hanya sekedar mengerjakannya saja, ikut-ikutan saja. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mensucikan hartanya, dan orang-orang yang tidak yakin kepada negeri akhirat. Ini kesimpulannya, Pak. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tadi, ya, menjadi orang-orang yang nanti akan mendapatkan surga, ya, surga apapun, ya, Jannatul Naim, apa Jannatul Khuldi, apa Jannatul Aden, ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke Jannatul Firdaus, ya. Jannatul Firdaus. Jangan sampai kita masuk ke sakor, ya. Sakor, ya. Masalakakum fis sakor lam yakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang menegakkan sholat, ya. Sholat tapi tidak dianggap sholat. Nah, ya, Pak, sholat tapi tidak dianggap sholat. Ada di Al-Ma'un, ya, Pak. Wawailul lil musallin. Kalau tadi di sakor itu orang yang benar-benar nggak sholat, gitu. Bukan termasuk orang yang ahli sholat, ya. Dan seperti anak-anak lah, Pak, ya, main bola di masjid, pas azan pergi. Ya, seperti itu. Main bolanya di masjidnya, ya. Pas pamaman azan pergi, ya, nggak sholat. Nah, itu anak-anak, memang anak-anak perlu diarahkan, anak-anak kita ini. Wawailul lil musallin, ya. Maka celakalah, maka masuk jurang wail, ya. Jurang wail, neraka wail, ya. Orang yang sholat
allazina hum an salatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Nah, lalai ini Pak, kita perlu mewaspadai juga ya. Mewaspadai. Jangan sampai kita lalai ya. Sedang sholat kan sedang apa namanya? Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat itu kan. Nah, jangan sampai ketika kita sholat kita memikirkan hal-hal yang lain. Oleh karena itu maka penting ya sholat itu kita mengetahui apa yang kita baca. Kita mengetahui apa yang kita baca walaupun secara garis besar. Secara garis apalagi yang bacaan-bacanya itu bukan dari imam, kita baca sendiri ya, sami Allahu liman hamidah, apa sih yang kita sebut ini gitu kan, Rabbana walakal hamdu apa gitu. Allahu Akbar apa gitu kan. Jadi kita tidak kemana-mana Pak, hati kita gitu, pikiran kita ya fokus gitu. Nah, baik Bapak Ibu-ibu sekalian ya, karena mendadak jadi apa yang teringat saja disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang hendak ditanggapi silakan. Bisa dimengerti dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.